Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Subang mengejutkan, akhir dari perjalanan pelaku pembunuhan, pasal hukum dan lamanya hukuman menanti. Kasus Subang mengejutkan, dengan akhir perjalanan dari para pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang Inje. Berikut pasal hukum dan juga lamanya hukuman sudah menanti para pelaku. Dalam kasus Subang, Polda Jabar telah membuktikan bahwa tim penyidik dari Polda Jabar tidak akan berhenti alias terus mengusut kasus Subang ini sampai terungkap siapa dalang di balik ini semua. Kini sudah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 121 orang dan telah memeriksa kurang lebih dari 216 item barang bukti yang ditemukan dari 10 TKP kasus Subang. Kita juga butuh pembuktian yang jelas, petugas tidak bekerja sembrono, maka membutuhkan waktu yang panjang, karena memang membutuhkan kejelasan pembuktian, kata Kombes Pol Ibrahim Tompo di Bandung, Jawa Barat, Rabu tanggal 6 April tahun 2022. Dalam kasus Subang ini, ramai dari para saksi yang hingga sampai saat ini saling menyerang yaitu ada nama Yosep dan Danu. Bahkan, imbas dari pertikaian di antara saksi Yosep dan juga Danu, sejumlah netizen dari Indonesia ada yang pro terhadap saksi Danu, dan ada juga yang pro terhadap saksi Yosep. Namun, terlepas dari pertikaian antara keduanya, adanya keterangan yang menarik yang telah disampaikan oleh pengacara Danu yaitu Ahmad Taufan, soal saksi. Menurut kami ada satu saksi yang benar-benar mengetahui kejadian dari jam 12 malam itu sampai jam 7 atau setengah 8 pagi, ucap Ahmad Taufan dalam rekaman yang diputar Anjas. Pak Taufan mengklaim ada satu saksi yang mengetahui dari jam 12 malam sampai jam 7 atau setengah 8 pagi. Artinya kan ini berhubungan dengan waktu kematian, jelas Anjas. Dari hasil autopsi kematian Ibu Tuti dan Amel, itu kan diketahui jarak mereka meninggalnya antara 4 sampai 5 jam, dan kematiannya kurang lebih jam setengah 12 malam di tanggal 17 Agustus tahun 2021, tutur Anjas. Menurut Anjas, jika yang diklaim oleh kuasa hukum Ahmad Taufan ini memang benar bahwa adanya saksi yang mengetahui kejadian kasus Subang ini dari jam 12 malam hingga jam 7 pagi, lalu sebenarnya ada apa dengan pihak Polda Jabar yang sudah mengambil alih kasus ini dari Polres dan Polsek Subang? Kalau sudah ada saksi yang seperti itu, yang sudah jelas melihat dan bisa menjadi salah satu alat bukti, tapi kenapa sampai saat ini belum ada keputusan siapa tersangkanya, ucap Anjas. Anjas menduga bahwa faktor terbesar yang membuat sulit terungkapnya pelaku di kasus Subang ini, karena adanya dugaan adanya keterlibatan orang penting di balik kasus ini, sehingga jika satu terbongkar semua akan terkena. Kemudian, hal menarik lain dalam kasus Subang ini adanya pernyataan dari saksi Danu bahwa saat Yosep mampir ke rumah dia sebelum pergi ke Polsek Jalan Cagak, Yosep memakai jaket, tapi saat dia tiba di TKP ia tidak memakai jaket. Korelasi yang penting dari jaket tersebut adalah berhubungan dengan pernyataan dari Kapolres Subang Sumarni yang mengatakan bahwa pada salah satu baju saksi adanya percikan darah. Dugaannya adalah bahwa baju ini bisa berupa baju, jaket, kaos, dan tidak disebutkan ada berapa banyak jenis bajunya, kata Anjas. Berdasarkan dari analisa Anjas, terkait dengan dugaan tersebut, mungkin bisa saja karena saat kejadian adanya percikan darah yang mengenai baju Yosep yang saat itu tergantung dan tidak dipakai. Akan tetapi, terkait dengan jaket tersebut, Pak Yosep mengatakan bahwa dirinya memang melepas jaketnya dan juga tidak memakainya saat ke rumah Danu. Dengan demikian, Yosep pun mengatakan bahwa Danu telah berbohong saat mengatakan bahwa dirinya memakai jaket saat mampir ke rumah Danu. Terkait dengan dua pernyataan yang saling bertolak belakang tersebut, kata Anjas melanjutkan, untuk pembuktian siapa yang benar dan juga yang salah tentu harus adanya bukti kuat dari rekaman CCTV, dan jika salah satunya terungkap kebenarannya, tentu saja akan menjadi petunjuk yang sangat kuat. Seandainya jika apa yang telah dikatakan oleh Pak Yosep adalah benar bahwa dia tidak memakai jaket saat dia datang ke rumah Danu, bahkan sampai kepada pihak kepolisian setempat, harus dibuktikan dengan rekaman CCTV. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.